17 pendaki yang terjebak erupsi Gunung Merapi. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dan dirujuk ke Rumah Sakit Ahmad Mohtar, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat untuk proses identifikasi. Satu jenazah korban erupsi Gunung Merapi tiba di posko postmortem Rumah Sakit Ahmad Mohtar, Kota Bukit Tinggi. Total sudah ada 17 jenazah korban erupsi yang diserahkan ke Rumah Sakit Ahmad Mohtar untuk proses identifikasi. Pencarian dihentikan pada Selasa malam dan akan dilanjutkan pada pagi ini. Tersisa satu jenazah yang akan dievakuasi pada pagi ini. Total jumlah korban meninggal menjadi 23 orang, selamat 52 orang. Korban. Tadi sudah saya sampaikan bahwa 75 pendaki ini diduga kuat bahwa 52 pendaki sudah berhasil diselamatkan untuk turun. Walaupun diantaranya ada yang luka ringan, luka berat, ada yang luka bakar, luka karena kena lapili. Lapili itu sejenis kerikil-kerikil panas lah, atau debu, atau mungkin pasir dan lain sebagainya. Dan 23 tadi yang diduga sudah dinyatakan meninggal dunia. Bahwa semuanya sudah terdeteksi keberadaannya. Sementara itu, tim DVI Polda Sumatera Barat kembali mengidentifikasi 11 jenazah pendaki korban erupsi Merapi. Sementara untuk 6 jenazah lainnya, proses identifikasi akan dilakukan pada pagi ini. Total yang telah teridentifikasi sebanyak 16 jenazah korban. 7 jenazah korban telah dibawa ke rumah duka oleh pihak keluarga. Meski para korban mengalami luka bakar dan diselimuti abu, ciri khusus dan sidik jari masih dapat dikenali sehingga proses identifikasi berlangsung cepat. Total dari 75 pendaki yang terjebak saat erupsi Merapi, 52 orang selamat berhasil dievakuasi, 23 meninggal di mana satu diantaranya baru akan dievakuasi pada Rabu pagi ini. Nah, yang sudah teridentifikasi itu ada 16, kemarin 5, hari ini 11. Yang sudah teridentifikasi ini sudah diserahkan ke keluarga? Sudah, rencananya yang 11 ini juga akan, sudah 7 ya, kalau nggak salah dari 11 yang teridentifikasi hari ini sudah 7 ya kita serahkan ya. Itu jadi tersisa 4. Kita selesaikan malam ini, kita serahkan malam ini. Identifikasinya terungkap dari apa nih, Bu? Sidik jari? Kebanyakan sidik jari dengan data-data medis, dengan ciri-ciri khusus dari korban. Saudara, untuk memperbarui informasi mengenai proses evakuasi dan identifikasi korban erupsi Merapi, kita langsung sapa jurnalis Kompas TV Rio Yohanes di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Rio, selamat pagi. Ini pukul berapa evakuasi akan dilanjutkan dan berapa tim yang akan dikerahkan pada pagi ini, Rio? Ya, Ian dan juga saudara, untuk proses evakuasi pada pagi ini akan dilakukan pada pukul 7 nanti. Tim akan bergerak lagi. Seperti biasanya tim dibagi-bagi menjadi 2, bergerak dari arah yang berbeda, dari sudut yang berbeda, nanti naik ke atas untuk melakukan evakuasi. Untuk kondisi Merapi sendiri pagi ini juga masih terlihat ada erupsi, tapi tim secara lapangan memastikan sudah mendapatkan koordinat dari satu pendaki lagi yang akan dievakuasi ini. Korban juga diidentifikasi juga sudah meninggal dunia. Demikian, Ian. Rio, sesungguhnya hingga saat ini masih ada korban yang harus dievakuasi. Apa yang menjadi kendala para petugas untuk mengevakuasi korban dan juga bagaimana dengan aktivitas vulkanik Gunung Merapi pada pagi ini? Ya, Ian, untuk yang menjadi kendala seperti yang kemarin saya di lokasi, itu sebenarnya bisa dilakukan evakuasi seluruhnya, 18-nya. Cuma di kondisinya di TKP itu hujan cukup besar, sehingga tim SAR menarik diri dan memutuskan untuk menghentikan sementara pencarian dan akan memilih untuk melanjutkan pada pagi ini jika kondisi sudah mulai bagus. Untuk pagi ini dari laporan tim SAR ada di lapangan, kondisi Merapi cuaca cukup cerah, namun memang terlihat lagi ada erupsi mengeluarkan kepulan asap yang mengumpulkan asap yang cukup tinggi, tapi ini tim SAR tetap memutuskan akan melakukan proses evakuasi.
Jika nantinya kondisi seperti yang sudah dilakukan kemarin, jika kondisi berbahaya nanti akan menarik diri. Jika sudah aman akan kembali lagi ke atas. Demikian, Ian. Ya, artinya strategi dan skema sudah dilakukan oleh para petugas terkait juga antisipasi akan kendala hujan untuk mengevakuasi korban. Nah, Rio, ini ada 16 korban yang telah teridentifikasi. Apakah seluruh korban ini telah diserahkan pada keluarga dan juga berapa korban yang masih dalam proses identifikasi? Ya, untuk proses identifikasi sampai tengah malam, jam 11 malam itu tim DVI telah berhasil melakukan identifikasi terhadap 11 korban dari 17 yang dibawa pada Selasa malam itu. Total seluruhnya ada 16 jenazah pendaki yang sudah diidentifikasi dan semuanya proses pemulangan sudah dilakukan. Dan dari 16 ini yang sudah diidentifikasi ini, satu diantaranya merupakan personil dari Polda Sumbar. Ini adalah anggota dari Polda Sumbar yang juga menjadi korban dalam erupsi Gunung Merapi ini. Demikian, ya. Ya, Rio, bagaimana juga dengan jarak aman yang disebutkan sebelumnya sejauh 3 km, namun masih ada pendaki yang memang naik ke Gunung Merapi. Kemudian apakah ada informasi lebih lanjut mengenai hal ini? Ya, untuk hal ini memang dari beberapa pemerintah stakeholder yang terlibat di Gunung Merapi ini kan secara geografis ini masuk dalam wilayah Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam. Kemarin saya sudah bertemu dengan Bupati Kabupaten Tanah Datar. Itu sudah mencoba menanyakan bagaimana seandainya Kabupaten Tanah Datar menjadi inisiator untuk menutup selamanya pendaki di Merapi selama status Merapi ini berada dalam waspada level 2. Namun demikian Bupati menyatakan dia menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada BKSDA. Selama itu BKSDA menilai itu masih aman. Mereka mengikut yang apa direkomendasikan BKSDA karena Gunung Merapi ini merupakan Taman Nasional Gunung Merapi. Ini masuk wilayah yang kerja dari BKSDA Sumbar. Demikian, Ian. Ya, tim SAR akan melakukan ataupun melanjutkan evakuasi pada pukul 7 pagi ini. Sejumlah antisipasi telah dilakukan termasuk apabila ada kendala hujan. Terima kasih jurnalis Kompas TV Yohanes melaporkan langsung dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat.